Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mohon maaf ya, aku baru bisa upload video lagi. Beneran sibuk banget teman-teman setiap harinya. Jadi alhamdulillah sekarang aku bisa bikin video lagi ya. Nah, kali ini langsung aja aku mau kasih lihat testimoni sholawat dari Mbak Yani yang salah satu subscriber aku juga. Langsung aja didengerin ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Ini saya Yani yang kemarin mau ngasih testimoni soal sholawat. Saya wanita berusia 31 tahun dan saya single mom dari satu anak. Jadi pertama kali saya kenal sholawat itu di tahun 2019 sekitar bulan 7. Saya gini, dulu saya cari-cari gitu di YouTube, cari-cari di Google apa sih yang buat doa-doa itu terkabulkan gitu secara cepat atau gimana gitu. Iseng-iseng sharing, iseng-iseng kepo-kepo di Google, di YouTube, di Instagram. Saya juga cari-cari apa sih doa-doa yang cepat diijabah sama Allah selain sholat malam, selain sholat tahajud, selain sholat hajat, apa sih gitu. Nah, saya nemu video mbaknya. Sebenarnya sebelum video mbaknya saya juga ada video dari ustadz-ustadz lain kayak Yusuf Mansur, terus kayak Habib Laidrus, terus DN Sutari, semuanya saya dapat gitu. Cuman kan saya juga ngeliat video mbaknya gitu, jadi makanya saya kepingin kasih testimoni gitu loh, karena kan luar biasa sekali gitu berkah-berkah yang saya dapat ini. Rasanya kepingin saya sharing gitu sama semua orang bahwasanya ini tuh nyata gitu, benar-benar nyata sekali. Meskipun ada doa-doa yang belum hajat aku tuh yang belum dikabulkan Allah, tapi sebagian besarnya itu udah melebihi sekali gitu Mbak. Itu makanya saya tuh seneng banget dan luar biasa sekali gitu. Jadi gini, waktu pertama kali saya mendawamin sholawat itu, pertama kali saya punya niat. Jadi saya punya niat ini dan ini gitu sebenarnya. Dan sebenarnya nggak boleh kan Mbak. Sebenarnya tuh kita tuh kalau mau sholawat ya niatnya tuh lillahi ta'ala gitu. Karena pada saat itu saya benar-benar masih awam sekali. Masih yang benar-benar ya udah aku bersolawat tapi ada tujuannya gitu, yaitu meminta sesuatu, keringanan gitu lah Mbak. Jadi sebenarnya nggak boleh. Pada saat itu permintaannya seperti itu. Jadi hajat saya tuh kemarin tuh ada 4. Yang pertama, saya kepingin banget gitu bawa orang tua saya jalan-jalan gitu kemana gitu. Pokoknya saya ingin banget ngebahagiain mereka. Keluarga saya cuma 4 orang. Jadi saya, anak saya, ibu sama bapak saya gitu. Jadi cuma 4 orang, kami cuma tinggal berempat. Jadi saya tuh kepingin bawa satu keluarga saya jalan-jalan, makan, sewa hotel atau gimana lah, pokoknya saya yang bayar gitu. Saya kepingin banget bawa mereka jalan-jalan. Itu hajat saya yang pertama. Yang kedua, saya ingin dimudahkan segala macam urusannya, masalah keuangan, masalah pekerjaan, semuanya gitu. Kayaknya kepingin banget berjalan dengan lancar gitu, supaya saya bisa ngumpulin uang supaya untuk bisa bawa orang tua saya gitu. Itu sih yang hajat pertama saya, benar-benar kepingin kepingin banget gitu punya uang yang banyak gitu, ngumpulin uang gitu. Soalnya saya hobi banget sama yang namanya traveling gitu, saya hobi banget sama yang namanya jalan-jalan gitu. Makanya yang kedua itu kepingin banget di apa ya, dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya gitu loh, yang istilahnya, maaf katanya bahasa kasarnya, mungkin waktu itu saya kufur nikmat gitu, yang dimana udah dikasih cukup tapi selalu merasa kurang. Ya namanya manusia ya Mbak, saya mohon maaf, itulah mungkin kekurangan saya. Yang ketiga, saya ingin banget punya temen ke luar negeri untuk jalan-jalan gitu. Jadi saya kan memang suka banget traveling gitu. Jadi pada saat itu, yang sebelumnya di tahun lalu, saya itu kepingin punya kawan yang bisa diajak ke luar negeri gitu pada saat itu. Dan saya sama sekali saat itu nggak ketemu orangnya. Itulah hajat saya yang ketiga. Nah, yang keempat, saya tuh kepingin banget dari kecil, dari dulu itu ke India Mbak. Jadi pada saat itu
hajat saya tuh ya Allah aku kepingin banget ke India gitu kan. Padahal tapi yang keempat ini hajatnya nggak terlalu kepingin banget atau gimana, hanya terucap dari mulut aja gitu. Nah, seperti inilah Mbak ceritanya saya gitu, dari semua keempat hajat aku ini dikabulkan gitu sama Allah gitu. Malah dapat bonus lagi saya. Aduh luar biasa sekali rasanya Mbak, ya ampun saya excited sekali gitu mau cerita gitu kan. Aduh ya Allah gitu, gerem kali. Aduh sampai nggak bisa diketik gitu Mbak, kayak terlalu banyak gitu hajat-hajat saya yang dikabulkan sama Allah gitu. Terlalu banyak dan saya tuh terlalu bersemangat, terlalu terlalu seneng banget gitu loh Mbak. Gimana ya nyeritainnya? Cerita yang pertama itu, saya pengen ngebahagiain orang tua saya, dan alhamdulillah sekali dalam beberapa bulan setelah saya sholawatan, hajat aku itu terkabul Mbak. Ya saya ada sedikit uang saat itu dari pengumpulan saya lah bekerja, saya bisa bawa orang tua saya jalan-jalan gitu. Tapi orang tua saya tuh semua nggak mau gitu, dari mulai bapak saya, ibu saya, terus ada juga saya bawa salah satunya itu bude saya gitu, yang sama statusnya kayak saya gitu, tapi ditinggal meninggal sama suaminya, jadi janda juga. Dan saya ajak semua pada nggak ada yang mau gitu kan, jadi saya kayak ngempes gitu kan, ya Allah kok kayak gini gitu, tiba udah terkumpul pada nggak ada yang mau gitu. Jadi saya coba lagi, saya sholawatin lagi, akhirnya dengan waktu yang tepat dan timing yang pas mereka mau semuanya gitu. Ya alhamdulillah sekali, yang satu udah terkabul, yang kedua alhamdulillah rezekinya lancar. Dan selama hidup saya tuh kayaknya, selama kenal sholawat itu, yang kedua ini ya Mbak, sama permintaan kedua tuh kayaknya tenang-tenang aja, lurus aja, ada aja gitu loh jalanan dari mana gitu kan. Jujur aja ya Mbak, saya pengusaha kecil-kecilan yang dimana istilahnya pendapatannya itu ya ngepas lah gitu lah Mbak, bisa bayar uang anak sekolahnya. Cuman saya berharap tuh selalu lebih, ya ampun ada rezekinya terdatang dari mana aja Mbak. Ada kadang-kadang temen ngasih, kadang ada saudara yang ngasih gitu, kayaknya alhamdulillah banget gitu. Kok kayaknya banyak banget gitu rezeki-rezeki yang dikasih Allah secara tidak terduga, secara apa yang namanya ya, nggak nyangka gitu kan. Kayak contohnya aja gitu, saya kehilangan barang gitu, tapi Allah tuh cepat banget gantinya, dalam 1 kali 24 jam atau dalam 2 kali 24 jam itu diganti lebih gitu sama Allah. Selalu seperti itu, selalu seperti itu, dan selalu seperti itu, dan itu terasa banget, benar-benar terasa sekali, benar-benar 2 kali lipat dapatnya, benar-benar lebih dan lebih gitu. Itu kayak rasanya seneng banget, nggak tahu rezekinya dari mana. Allah tuh selalu kirim dari orang ke orang nyampe ke saya, orang ke orang nyampe ke saya gitu. Rasanya tuh terasa sekali gitu, sholawatan itu terasa banget gitu. Dari yang pertamanya sholawatnya itu cuman 1.000 kali per hari, atau 2.000 kali, 5.000 kali, sampai akhirnya bisa 10.000 kali, bisa sampai alhamdulillah lebih, kadang-kadang yang nggak lebih juga, kadang-kadang sampai 1.000 kali aja gitu. Rasanya tuh luar biasa sekali gitu. Plus dibantu dengan sholawat yang lain, kayak sholawat sajaratul nukut, sholawat munjiat, sholawat apalagi ya, sholawat Jibril gitu. Sampai saya hafalin satu-satu, dari mulai yang saya nggak hafal sama sekali sholawatnya karena terlalu panjang, sampai saya hafalin bener-bener, saya mati-matian ngafal untuk, pokoknya untuk sholawatan deh, lillahi ta'ala banget. Itu yang kedua. Terus yang ketiga Mbak, saya tuh punya pengalaman saat itu. Saya tahun semalam saya itu traveling ke luar negeri. Saya emang udah beli tiketnya udah lama banget, dari tahun 2018 saya beli gitu kan. Saya berangkat tahun 2019. Jadi pada saat itu dari 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 saya bulan berapa gitu, berapa bulan kemudian itu saya sholawatan, cuman minta sama Allah, ya Allah kasih aku temen untuk perjalananku ini gitu. Saya selalu bilang aku nggak mau sendirian travelingnya, aku nggak mau sendirian perginya gitu, kasih aku temen. Sampai di hari H itu aku sama sekali nggak dapetin temen, cuman pergi sendirian aja, dan sempet pasrah juga sama Allah. Pokoknya kesana itu cuman modal nekat sama modal sholawat itu aja, karena memang udah pasrah dan kayaknya permintaannya kayak nggak dikabulkan gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan, pasrah aja gitu kan. Tapi Mbak, Allah itu punya rencana lain banget, bener, rencananya lain banget, bener-bener apa yang diminta itu di luar dugaan banget. Karena pada saat aku sendirian berangkat dan punya was-was juga, karena aku takut gitulah sendirian, Allah tuh malah ngirimkan seseorang gitu, dari orang lain gitu ke sana. Pada saat aku di negara asing tersebut, Allah ngirimkan kayak tour guide gitu, kenalan di sana, jumpa sama teman orang asing,
share kos, jadi kayaknya bisa jalan bareng sama bareng gitu, bahkan bisa makan bareng, satu kamar bareng gitu, tapi sama cewek ya mbak. Jadi kayak punya temen jalan, kayak punya temen apa gitu, kayaknya ngerasa permintaannya dikabulkan, tapi dengan orang asing gitu, bukan dengan orang yang kita kenal gitu. Biasanya kan kalau misalnya sama yang kenal itu kan lebih asik gitu kan, lebih bisa foto-foto, bisa selengean, bisa apa gitu. Ini dikasih juga tapi sama orang yang lain gitu, tapi sama-sama enak gitu, kayak udah kenal lama padahal baru kenal gitu kan. Pertamanya takut juga karena mereka orang asing, tapi nggak tahu, rasanya dimudahkan aja gitu jalannya sama Allah. Wah, luar biasa kali kalau itu benar-benar, wah ya ampun, nggak nyangka aja gitu, rupanya cara Allah tuh lain gitu, cara Allah tuh beda gitu. Udah gitu pada saat saya ganti negara juga saya dikirimin lagi sama Allah seorang teman yang dimana saya juga nggak kenal, saya nggak tahu bisa kayak mana saya bisa kenalan sama dia. Tiba-tiba ada aja gitu cara Allah membelokkan sesuatu yang memang tujuannya baik gitu. Pada saat itu saya berdoa, ya Allah, ini saya pindah negara, saya bingung, saya pisah sama kawan saya yang tadi, saya bingung saya harus gimana, saya juga nggak pernah nginjak negara ini, saya juga masih asing banget sama ini. Saya cuma bilang, mudahkan aku dalam perjalananku. Nggak taunya saya itu salah bus, tau nggak mbak, saya salah bus, saya kebingungan karena itu di negara asing. Tapi alhamdulillah sekali Allah kirim kayak seorang tour guide benar-benar baik hati, yang mau menjagain barang saya, yang mau menempatkan saya di masjid, yang mau ajak saya jalan-jalan, bahkan traktir saya makan, kendaraan juga gratis. Alhamdulillah sekali rasanya, ya ampun, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan sama Allah pada saat saya di negara asing gitu. Saya benar-benar, aduh ya Allah, ini luar biasa sekali gitu. Modalnya cuma sholawatan doang mbak, asli. Dan itu emang suatu keajaiban yang nggak disangka, nggak dikira, nggak disangka. Saya mau nangis banget pada saat itu di sana, karena sendirian, benar-benar sendirian di negara asing, tapi benar-benar Allah kirimkan orang yang bisa ngejaga saya, bisa ngejagain barang saya, bahkan nempatkan saya di masjid, ngasih tahu di mana tempat mandi, tidak perlu nginap, bahkan saya ditraktir makan gratis, diantarin ke bandara. Itu luar biasa sekali mbak, benar-benar ya Allah, benar-benar dimudahkan sekali saat itu. Rasanya bahagianya itu luar biasa sekali. Maaf mbak sebelumnya kalau saya ceritanya nggak terlalu semangat ya mbak, soalnya memang ya Allah, memang luar biasa sekali. Dan pada saat itu mbak, pada saat saya di negara orang, di negara asing gitu, saya pindah lagi ke suatu negara lagi, saya ketemu lagi sama orang baik. Itu benar-benar ya Allah Robbi, benar-benar ini luar biasa sekali gitu. Di setiap negara saya ketemu sama orang yang benar-benar baik, benar-benar bisa menjaga saya, benar-benar bisa membawa saya ke tempat-tempat yang dimana saya mau datangi secara gratis lagi mbak. Bayangin, ya Allah Robbi gitu kan. Terus saya juga ditraktir makan, saya juga banyak sekali lah kemudahan-kemudahan, sampai akhirnya saya balik lagi ke Indonesia. Dari situ saya punya permintaan lagi mbak, itulah saya mungkin kurang bersyukur kali ya mbak. Saya punya permintaan lagi, yaitu saya kepingin sekali gitu kembali sama orang yang saya cintai masa lalu gitu. Saya kepingin sekali ada seorang pria yang saya suka gitulah, yang dimana ya mungkin saya nggak bisa jadi milik dia gitu. Jadi pada saat itu entah kenapa saya terbesit dalam hati saya nyolawatin seseorang. Dan pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dijemput sama dia. Itu ya Allah, subhanallah, masya Allah semua lah mbak, saya udah nggak bisa ngomong. Saya bahagianya itu sampai di atas kepala gitu. Saya nggak nyangka dia jemput saya. Ya segitulah mbak, pokoknya ya Allah Robbi, bahagia banget rasanya tuh, luar biasa banget. Subhanallah, masya Allah, pokoknya semua saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Terus mbak, permintaan saya yang keempat ya, yang tadi, yang keempatnya tuh, saya dulu punya cita-cita dari kecil. Saya tuh kan penggemar banget film India sama Korea. Dua negara ini saya suka banget gitu. Kalau dari kecil tuh saya suka banget sama India. Jadi saya tuh kepingin tuh dari kecil, kayak kita kepingin sih ke India gitu kan. Dulu sih ngomongnya masih ya anak-anak lah, masih seperti apa. Tapi sebenarnya permintaan saya yang keempat ini nggak yang terlalu kali saya minta, tapi ya insya Allah bismillah aja gitu. Saya hanya coba-coba. Pada saat itu saya minta sama Allah, ya Allah, kepingin pergi jauh gitu, yang gimana nggak tahu ya, doanya dijabah atau gimana, Allah denger. Dan nggak tahu tiba-tiba kenapa saya tuh bisa nemu tiket murah, terus saya beli gitu. Saya cuma iseng-iseng aja awalnya gitu mbak.
saya cuma iseng-iseng, cuman kok kayaknya dimudahkan banget sama Allah gitu, bisa ke India gitu kan. Ya Allah, memang sih belum belum tercapai sih Mbak, belum terjadi. Cuman entah kenapa kemarin beberapa hari yang lalu saya tuh ada ditawarin mau ke India dengan harga tiket yang murah, dan saya beli sendiri sih pribadi, dari AirAsia One langsung. Kok kayaknya mudah banget gitu di jalan Allah tuh, kayaknya mudah banget dari sini ke sini ke sini ke sini tuh kayaknya mudah banget. Astagfirullah, saya sampai bilang kayak gitu, kok dimudahin banget ya sama Allah, apa memang doanya dijabah atau gimana gitu. Padahal saya cuma iseng-iseng aja gitu Mbak, tapi insya Allah mudah-mudahan ini bisa tercapai, amin ya Allah. Rasanya tuh bahagia banget. Terus saya baca-baca lagi gitu kan Mbak, saya baca-baca lagi, apalagi testimoninya dari Mbak itu kan selalu saya lihat tuh dari timeline saya gitu kan. Saya semakin yakin sesuatu yang nggak mungkin, yang istilahnya masih dipikirkan aja, Allah tuh udah tahu keinginan kita tuh apa gitu loh Mbak. Jadi kayaknya tuh ya Allah subhanallah, kalau mau nangis tuh nangis, kalau misalnya saya nangis gitu Mbak. Allah tuh baik banget gitu kan, apapun yang diminta sama Allah itu dikasih gitu. Bahkan jujur aja Mbak, katanya kan ada yang pernah saya lihat tuh, kalau misalnya nanti sholat isya tuh ayo baca sholawatan sampai 400 kali gitu, karena nanti di situ kamu bisa punya pohon uang gitu. Di situ ya Allah memang luar biasa sekali berkahnya. Udah saya nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa pakai kata-kata lagi. Segala sesuatu hajat yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Kalau memang punya hajat, hajar aja pakai sholawat gitu aja sih Mbak. Rasanya ya Allah luar biasa kali berkahnya sholawat itu. Dan banyak sekali lagi Mbak, keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang saya alamin sendiri. Contohnya aja ada sesuatu yang kemarin terjadi sama saya. Salah satu anting-anting saya tuh ada yang hilang. Jadi saya nemukan keajaiban di sini nih Mbak. Jadi saya tuh udah bolak-balik cari di tempat yang sama, ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi, dan nggak nemu gitu, bener-bener nggak nemu gitu. Udah saya pasrah, saya sholawatan, terus saya ada baca doa dari Ustadz Taranataki saat itu, terus saya dawamin apa yang dia bilang, sama sholawatan juga pasrah. Ya udah, kalau memang hilang mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik gitu kan. Nggak taunya saya tidur terus saya bangun, saya mau mandi ke tempat yang sama, saya nemu barangnya tuh di situ Mbak gitu. Gila ya Allah, keajaiban sekali ini gitu kan. Saya gini loh, saya udah ke tempat ini tadi udah berkali-kali gitu, saya udah berkali-kali ke tempat ini, dan saya nggak nemu sama sekali ini barang saya gitu. Tiba-tiba nggak tahu aja Mbak, dalam 1 kali 24 jam itu barang balik lagi di tempat yang sebelumnya gitu. Mungkin ya pada saat itu saya ngerasa mungkin kebetulan gitu, tapi enggak Mbak, keajaiban itu datang lagi untuk meyakinkan saya gitu. Saya nggak tahu, dan kemarin baru saja berapa hari yang baru saja ber, kemarin baru saja berapa hari yang lalu saya kehilangan helm saya gitu. Saya kehilangan helm saya, dan saya ngerasa ya Allah udah pasrah aja, ya mungkin nanti beli lagi kalau ada rezeki, saya bilang itu. Dalam 2 kali 24 jam saya nemukan helm saya dalam keadaan baru lagi Mbak, dikasih sama orang. Bayangin Mbak, berkahnya itu subhanallah. Udah nggak tahu lagi lah Mbak, saya harus ngomong apa, baiknya Allah itu kayak mana, udah nggak bisa lagi berkata-kata. Memang sih Mbak, saya ada hajat lain lagi yang belum, sampai saat ini masih saya doakan gitu. Kalau cerita belum terkabulnya, saya rasa mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim terkabul. Saya memang ingin meminta hatinya seseorang gitu kan Mbak, saya kepin banget jodoh sama dia gitu. Cuman ya belum kali ya Mbak gitu, entah yang sayanya yang belum siap atau emang Allahnya memang belum kasih. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya Mbak, doain mudah-mudahan hajat yang kali ini tuh dikasih. Astagfirullahaladzim, memang sebenarnya kayak mana ya Mbak, namanya manusia ya Mbak ya, udah dikasih ini minta lagi, dikasih ini minta lagi. Sebenarnya saya malu gitu loh sama Allah gitu, karena semua permintaan saya itu sudah hampir sebagian itu diijabah gitu sama Allah. Tapi namanya manusia, udah dikasih ini minta ini, dikasih ini minta ini gitu kan Mbak. Saya sebenarnya malu gitu. Allah itu kurang baik apa lagi sama kita gitu. Semua hajat, semua keinginan dikabulkan gitu. Sampai yang ini saya sanggup-sanggupnya gitu, saya minta lagi sama Allah, minta dijodohkan sama ini gitu. Memang sih Mbak, permintaan saya juga insya Allah tidak merugikan orang lain. Bismillah, saya juga ingin yang terbaik buat saya, karena ya udah lama sendirian juga. Saya ingin sekali berjodoh dengan beliau ini, karena menurut saya dia baik, sholatnya juga baik, orangnya juga baik. Nah saya cuma bisa mendoakan lah sama bersolawat aja. Mudah-mudahan hajat-hajat yang semua yang nonton nanti atau
yang lagi mulai-mulai bersolawat, insya Allah ya dikabulkan. Intinya yakin dan percaya aja sama Allah bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Dan ada Nabi itu pernah bilang, ya Allah, aku belum pernah kecewa berdoa dan berharap kepadamu. Di situ aku malah tambah yakin lagi, Mbak. Insya Allah apapun hajat kita, insya Allah dikabulkan sama Allah. Di situ kayaknya waktu pas ngeliat video mbaknya, terus lihat testimoni orang yang bersolawat di YouTube itu, yang bicara lebih banyak lagi, yang katanya ATM-nya terisi sendiri lah, yang katanya bisa beli rumah pakai salawat lah, yang katanya bisa beli mobil pakai salawat lah. Jadi semakin yakin gitu. Ketika saya malas untuk bersolawat, ada kadang-kadang saya tuh malas juga bersolawat juga kan, Mbak. Jadi ketika ngelihat video itu lagi jadi semangat lagi, ayo semangat, kalau bisa setiap hari 10.000 gitu ya. Yang punya hajat, hajar aja pakai salawat gitu. Rasanya jadi semangat gitu, harus meyakinkan semua orang bahwa kalau memang punya hajat, punya keinginan, minta aja lah sama Allah, berharap aja sama Allah, yakin. Kamu harus yakin dan harus bisa meyakinkan dirimu bahwa keajaiban itu memang ada gitu loh, Mbak. Aku tuh seneng banget bisa ketemu channel-channel seperti ini, seperti mbaknya, benar-benar inspirasi, benar-benar menguntungkan buat saya sendiri, sangat menguntungkan. Alhamdulillah sekali, makanya saya mau kasih testimoni sama semua orang bahwasanya nggak ada yang nggak mungkin sama Allah. Minta aja sesuatu apapun itu, tapi diiringi sama sholat, sama tahajud juga, sama hajat juga. Kalau bisa puasa, sedekahnya jangan lupa, insya Allah dikabulkan. Jika memang dikasih cobaan, ikhlas sajalah ya Allah. Itu dia testimoni dari Mbak Yani, mudah-mudahan bermanfaat, jadi motivasi buat kita semua. Poin pentingnya kita harus pasrah ya teman-teman. Jadi dengan pasrah insya Allah kita jadi lebih bisa menerima. Dikasih sama Allah alhamdulillah, nggak dikasih sama Allah keinginan kita nggak dikabulin, alhamdulillah, berarti Allah punya rencana yang lebih baik lagi untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.